Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa kelas 7 SMP, pada pembelajaran kali ini dibahas ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi antara lain: 1. Menggunakan kalimat perincian. 2. Menggunakan kalimat pencerapan panca indera. 3. Menggunakan kalimat bermajas. 4. Menggunakan kata berimbuhan dengan kata dasar KPTS. 5. Menggunakan kata bersinonim. 6. Menggunakan kata depan. 7. Menggunakan kata umum dan kata khusus. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Maksudnya, kalimat yang menerangkan kalimat utama. Jadi, kalimat perincian merupakan atau disebut juga kalimat penjelas. Contoh dalam tabel sebagai berikut. Kalimat utama, waduk Gajah Mungkur sangat indah. Kalimat perincian, waduk Gajah Mungkur airnya jernih ketika musim kemarau. Ikan-ikan di dalamnya kelihatan dengan jelas. Ikan-ikan berkejaran bermain dengan temannya. Nomor 2, menggunakan kalimat pencerapan panca indera. Kalimat pencerapan panca indera maksudnya kalimat yang mengandung makna seolah-olah bisa dirasakan oleh indera. Indera penglihatan, pendengar, dan perasa. Contoh untuk indera penglihatan. Kalimatnya, air waduk Gajah Mungkur jernih sehingga dapat untuk bercermin. Kata dalam pencerapan penglihatan yaitu jernih, karena jernih bisa dilihat dengan mata. Nomor B, bagian B, pencerapan dengan pendengaran. Pohon-pohon di pinggir waduk Gajah Mungkur gemerisik ditiup angin. Kata gemerisik adalah hasil dari pencerapan panca indera pendengar. C. Pencerapan panca indera perasa. Air waduk Gajah Mungkur terasa dingin. Dingin merupakan pencerapan panca indera perasa. Para siswa, yang berikutnya nomor 3. Menggunakan kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah kalimat yang gaya penulisannya membandingkan objek satu dengan objek lain karena dianggap memiliki kesamaan. Dan biasanya majas yang sering dipakai dalam teks deskripsi yaitu majas personifikasi dan majas metafora. Dengan penjelasan sebagai berikut. Majas personifikasi yaitu majas yang menganggap benda-benda seperti manusia. Contoh, angin mengelus rambutku. Kata mengelus adalah yang biasa sering dikerjakan oleh manusia. Tetapi di sini bukan manusia, melainkan angin. Kemudian yang majas metafora yaitu membandingkan suatu benda secara analogis. Contoh, ibu selalu merawat sang buah hati dengan ikhlas. Buah hati di situ. Ini merupakan majas metafora. Ini majas ini
sering penggunaannya yaitu digunakan dalam teks deskripsi. Yang 4, menggunakan kata berimbuhan dengan kata dasar KPTS. Maksudnya, kata dasar yang diawali dengan konsonan K, konsonan P, konsonan T, dan konsonan S. Contoh dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, tabel pertama, imbuhan ditambah dengan kata dasar. Kemudian tabel yang kolom berikutnya, kata berimbuhan. Maksudnya, contoh, imbuhan menasal ditambah dengan kupas berubah menjadi kata berimbuhan mengupas. Kemudian, menasal tambah pukau menjadi memukau. Memukau. Kemudian menasal ditambah dengan pesona menjadi memesona. Kemudian menasal ditambah prakarsa menjadi memprakarsa. Kemudian menasal ditambah prediksi menjadi memprediksi. Coba para siswa diperhatikan yang di atas, menasal tambah puko menjadi memuko. Kemudian menasal tambah prakarsa atau prediksi, menasal tambah prediksi tetap memprediksi. Ini terdapat perbedaan. Apabila konsonan P ditambah menasal, P-nya akan luluh. Dikatakan luluh adalah hilang. Contohnya menasal ditambah puko menjadi memuko. Ini luluh atau hilang. Kemudian kalau menasal ditambah prediksi, tetap memprediksi dengan alasan apabila yaitu terdapat dua konsonan yang berjajar dengan konsonan P, maka menjadi kata berimbuhan tetap sama. Tidak mengalami perubahan. Tidak menjadi luluh. Coba sekarang dilihat yang nomor pertama. Menasal ditambah kupas. Mengupas. K, konsonan K berubah menjadi meng. Contoh yang lain. Menasal tambah sapu menjadi menyapu. Berubah menjadi ny. Men. Ini adalah perubahan-perubahan. Hal seperti ini harus perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya di sini ada konsonan T. Ini. Menasal ditambah tari menjadi menari. T-nya luluh. Menasal tambah menjadi men. Kemudian yang konsonan S. Menasal ditambah suruh menjadi menyuruh. T-nya juga luluh. Yaitu menjadi men. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang perlu kalian ketahui. Dari sini ada 4 konsonan KPTS. Ini apabila ditambah dengan menasal akan luluh. Kecuali menasal ditambah dengan kata dasar yang dimulai dengan konsonan P yang konsonannya rangkap. Contohnya prediksi, prakarsa, dan sebagainya. Ini adalah proses kejadian kata berimbuhan. Para siswa, saya lanjutkan yang nomor 5. Menggunakan kata bersinonim. Masih ingat ketika waktu di SD, yaitu kata bersinonim? Oke, tentu kalian masih ingat untuk kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi mengandung makna yang sama. Bentuknya berbeda, tetapi maknanya sama. Contoh, itu ada dalam tabel ada 2 kolom. Kolom yang pertama kata dasar maksudnya, kemudian yang kolom berikutnya adalah sinonimnya. Cantik bersinonim dengan elok, dengan anggun,
dengan indah, dengan menawan. Kemudian yang berikutnya pandai bersinonim dengan pintar, cerdas, cerdik, dan mungkin bisa dicari yang lainnya. Ini yang dinamakan sinonim atau persamaan makna. Kemudian yang nomor 6, menggunakan kata depan. Apa yang disebut dengan kata depan? Kata depan adalah kata yang terletak di depan kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Tentu saja apabila diterapkan dalam kalimat. Contoh kata depan di. Ya, contoh kata depan di. Petani mencangkul di sawah. Kemudian kata depan ke. Setiap hari Amir meminjam buku ke perpustakaan. Kemudian kata kerja dari Pak Joyo datang dari Jakarta kemarin malam. Kemudian kata depan pada, ia selalu pergi pada hari Minggu. Para siswa perlu diperhatikan penulisan di, ke, dari, dan pada. Karena itu sebagai kata depan, maka penulisannya harus selalu dipisah, tidak dirangkai. Sehingga toh ya ketika di SD penulisan kata depan harus dipisah dengan kata yang ada di belakangnya. Para siswa, saya lanjutkan yaitu nomor 7. Dalam teks deskripsi biasanya menggunakan kata umum dan kata khusus. Apa maknanya kata umum dan makna apa? Makna atau pengertian kata khusus. Ketika di SD mungkin pernah dipelajari atau belum? Oke, kalau sudah ini mengulangi lagi. Kalau belum, agar kalian tahu. Kata umum adalah kata yang mempunyai lingkup arti yang luas. Kemudian kata khusus yaitu kata yang lingkup artinya sudah sempit. Contoh kata umum buah. Kata khususnya mangga, manggis, nanas, anggur, apel, dan lain-lain. Kata umum sayur. Kata khususnya kangkung, bayam, wortel, sawi, labu siam, dan lain-lain. Kemudian alat tulis. Kata umum alat tulis. Kata khususnya buku, pensil, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Yang berikutnya, kata umum melihat. Kata khususnya menonton, memandang, melirik, mengintip, melotot, dan lain-lain. Ini adalah kata-kata yang sering digunakan. Ini. Untuk kata-kata umum dan kata khusus ini sering dipakai dalam kalimat yang terdapat dalam teks deskripsi. Mengapa? Karena teks deskripsi itu menjelaskan sejelas mungkin dengan menggunakan perincian. Contoh begini, kalau seandainya ada kalimat begini. Ibu ke pasar membeli sayur. Kalau ibu ke pasar membeli sayur, contohnya ada 5 siswa, siswa tersebut pasti mempunyai imajinasi atau pemikiran yang berbeda. Sayur di situ apa? Berbeda dengan dirinci secara khusus, ibu membeli kangkung. Contoh, ini sudah berbeda. Ini penggunaan makna kata khusus dan kata umum. Contoh yang lain. Anak-anak, untuk kegiatan besok, kalian harus membawa alat tulis. Padahal perlu dibayangkan bahwa alat tulis itu jenisnya banyak. Sehingga siswa akan bingung. Dan tidak ada keseragaman antara siswa satu dengan siswa yang lain. Sehingga kalau mengumumkan dengan menggunakan kata khusus, anak-anak dalam kegiatan besok, kalian diwajibkan membawa pensil.
contohnya. Ini adalah khusus, makna khusus atau kata khusus. Para siswa, itu tadi yang saya sampaikan kepada kalian. Apabila kalian belum paham, belum jelas, nanti bisa diulangi pada pertemuan berikutnya. Dan mungkin selain itu, kalian bisa untuk membaca buku-buku siswa yang lain. Karena sekarang ini mudah untuk menemukan buku siswa dari buku yang berupa cetakan maupun yang berupa dari buku elektronik. Para siswa, tentu saja ketika Pak Guru tadi menyampaikan penjelasan, ada mungkin yang kurang jelas, atau mungkin Bapak Guru terlalu cepat di dalam menerangkan. Maka dari itu, Bapak Guru minta maaf. Dan saya akhiri sekian pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.